Di padang gurun yang gersang, di bawah terik matahari yang membakar, sebuah kutukan diucapkan yang akan bergema selama ribuan tahun. Aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit, firman Tuhan. Bukan sekedar kekalahan dalam perang, bukan hanya kehancuran sebuah kota, tetapi penghapusan total dari muka bumi. Mengapa? Apa yang telah dilakukan bangsa Amalek sehingga memicu murka ilahi yang begitu absolut? Mengapa dari sekian banyak musuh Israel, hanya Amalek yang mendapat vonis pemusnahan kekal? Inilah kisah tentang kejahatan yang tak terampuni, tentang perang yang melampaui generasi, tentang keadilan ilahi yang kadang sulit dipahami pikiran manusia. 40 hari setelah keluar dari Mesir, bangsa Israel bergerak perlahan melalui padang gurun. 2 juta jiwa, pria, wanita, anak-anak, orang tua, berjalan dalam barisan panjang yang tampak tak berujung. Mereka baru saja menyaksikan mukjizat terbesar dalam sejarah. Laut Merah terbelah, tentara Firaun tenggelam, manna turun dari langit. Di Refidim, mereka berkemah untuk beristirahat. Air sulit ditemukan, anak-anak menangis kehausan, ternak meringkik lemah. Musa memukul batu karang dan air segar memancar keluar, mukjizat lain yang menambah daftar panjang campur tangan ilahi. Tetapi saat mereka paling rentan, saat mereka kelelahan dan haus, bayangan muncul di bukit-bukit sekitar. Pasukan berkuda dengan senjata mengkilap. Mata mereka dingin, penuh kebencian. Ini adalah Amalek. Amalek adalah keturunan Esau melalui selirnya. Mereka adalah saudara jauh Israel, tetapi darah yang sama tidak melahirkan kasih. Sebaliknya, kebencian turun-temurun mendidih dalam pembuluh darah mereka. Mereka melihat Israel, bangsa budak yang baru bebas, lelah dan tidak berpengalaman perang, sebagai mangsa empuk. Tanpa peringatan, tanpa deklarasi perang, Amalek menyerang. Tetapi mereka tidak menyerang barisan depan di mana para pejuang muda berada. Tidak. Dalam Ulangan 25 ayat 17 sampai dengan 18, Musa kemudian mengingat, "Ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir, yakni bagaimana mereka menghadang engkau di jalan dan menyerang semua orang lemah di belakangmu. Ketika engkau lelah dan capek, mereka tidak takut akan Allah. Mereka menyerang bagian belakang barisan, tempat orang tua berjalan perlahan, tempat ibu-ibu menggendong bayi, tempat anak-anak kecil tersandung kelelahan. Ini bukan perang, ini adalah pembantaian pengecut terhadap yang tak berdaya." Yosua, pemuda yang kelak akan menaklukkan Kanaan, memimpin para pejuang Israel yang bisa dikumpulkan dengan cepat. Mereka bertempur dengan gagah berani, tetapi Amalek adalah pejuang padang gurun yang berpengalaman. Pertempuran bergelombang maju mundur. Musa naik ke puncak bukit dengan tongkat Allah di tangannya, tongkat yang sama yang membelah Laut Merah. Harun dan Hur mendampinginya. Ketika Musa mengangkat tangannya, Israel unggul. Ketika dia menurunkannya karena kelelahan, Amalek mendorong balik. Pemandangan itu pasti luar biasa. Di lembah, 2 pasukan bertempur dengan sengit, pedang beradu dengan pedang, darah membasahi pasir. Di puncak bukit, seorang tua mengangkat tangannya ke langit, dan hasil pertempuran berubah sesuai posisi tangannya. Ketika lengan Musa menjadi terlalu berat, Harun dan Hur mengambil batu besar untuk tempat duduknya. Mereka berdiri di kedua sisi. Menopang tangannya tetap terangkat. Dari pagi hingga matahari terbenam, mereka mempertahankan posisi itu. Dan Israel menang. Tetapi kemenangan militer bukanlah akhir cerita. Setelah pertempuran, Tuhan berbicara kepada Musa dengan kata-kata yang mengerikan dalam finalitasnya.
Dalam Keluaran 17 ayat 14 sampai dengan 16 kita membaca, kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit." Kemudian Musa mendirikan mezbah dan menamainya Tuhan Panji-Panjiku. Ia berkata, "Tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek dari keturunan ke keturunan." Ini bukan sekedar hukuman untuk satu serangan. Ini adalah deklarasi perang kekal. Tuhan sendiri akan berperang melawan Amalek sampai mereka lenyap dari muka bumi. Tidak ada bangsa lain yang menerima kutukan seperti ini. Mesir yang memperbudak Israel selama 400 tahun tidak menerima vonis ini. Kanaan dengan segala kekejamannya akan ditaklukkan tetapi tidak dihapuskan total. Mengapa Amalek? Karena mereka melakukan sesuatu yang melampaui kejahatan perang biasa. Mereka menyerang tanpa alasan, tanpa provokasi. Mereka menargetkan yang paling lemah dengan kekejaman yang diperhitungkan. Dan yang paling penting, mereka tidak takut akan Allah. Frase terakhir itu penting. Amalek tahu tentang mukjizat-mukjizat yang menyertai Israel. Seluruh dunia kuno gemetar mendengar tentang tulah-tulah Mesir dan terbelahnya Laut Merah. Tetapi Amalek tidak peduli. Mereka menantang bukan hanya Israel, tetapi Allah Israel. Ini adalah pemberontakan spiritual, bukan hanya konflik politik. Empat 400 tahun berlalu, Israel telah menetap di tanah perjanjian. Masa hakim-hakim datang dan pergi. Sekarang Saul memerintah sebagai raja pertama Israel. Selama berabad-abad, Amalek terus menjadi duri dalam daging Israel, menyerang desa-desa perbatasan, merampok hasil panen, membunuh tanpa belas kasihan. Kemudian datanglah hari penghakiman. Samuel, nabi tua yang mengurapi Saul, datang dengan pesan dari Tuhan. Wajahnya serius, matanya memancarkan otoritas ilahi. Dalam 1 Samuel 15 ayat 2 sampai dengan 3, Samuel berkata, "Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel, karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai." Perintah itu absolut dan mengerikan. Ini adalah herem, pemusnahan total yang dikuduskan. Tidak ada rampasan perang, tidak ada budak, tidak ada yang boleh diambil. Segala sesuatu harus dihancurkan sebagai persembahan kepada Tuhan. Saul mengumpulkan pasukan besar, 200.000 tentara dari Israel dan 10.000 dari Yehuda. Mereka berkumpul di Telaim, mengasah pedang mereka, mempersiapkan mental untuk tugas mengerikan yang ada di depan. Tetapi sebelum serangan, Saul melakukan sesuatu yang menunjukkan bahwa bahkan dalam penghakiman ada belas kasihan. Dia mengirim pesan kepada orang Keni yang tinggal di antara orang Amalek. "Pergilah, menyingkirlah, turunlah dari tengah-tengah orang Amalek," pesan Saul, "supaya jangan kulenyapkan kamu bersama-sama dengan mereka, sebab kamu telah menunjukkan persahabatanmu kepada semua orang Israel ketika mereka pergi dari Mesir." Orang Keni adalah keturunan mertua Musa. Mereka telah menunjukkan kebaikan kepada Israel. Sekarang, kebaikan itu dibalas. Mereka diberi kesempatan untuk melarikan diri sebelum penghancuran dimulai. Belas kasihan di tengah penghakiman. Serangan dimulai saat fajar. Pasukan Israel menyerang dari Hawilah sampai Syur, wilayah luas yang membentang
di padang gurun selatan. Kota demi kota jatuh, benteng demi benteng dihancurkan, tidak ada ampun, tidak ada negosiasi, tidak ada penyerahan diri yang diterima. Tetapi di tengah kehancuran total ini, satu orang ditangkap hidup-hidup, Agag, Raja Amalek. Ketika debu pertempuran mengendap, sesuatu yang aneh terjadi. Alih-alih menghancurkan segalanya seperti yang diperintahkan, Saul dan pasukannya mulai memilah-milah jarahan. "Sayang sekali membakar domba-domba yang gemuk ini," bisik seorang prajurit. "Lembu-lembu ini sempurna untuk korban," kata yang lain. "Unta-unta ini sangat kuat, bisa sangat berguna," tambah yang ketiga. Saul mendengar bisikan-bisikan ini. Dia melihat logika duniawi di dalamnya. Mengapa menghancurkan harta yang berharga? Bukankah lebih baik menggunakannya untuk kemuliaan Tuhan? Maka diambillah keputusan yang akan mengubah sejarah. Dalam 1 Samuel 15 ayat 9. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba serta lembu yang terbaik dan tambun, juga anak-anak domba dan segala yang berharga. Mereka tidak mau menumpas semuanya itu, tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk, itulah yang ditumpas mereka. Mereka menyelamatkan yang terbaik dan menghancurkan yang terburuk. Logika manusia menggantikan perintah ilahi. Pragmatisme mengalahkan ketaatan. Malam itu, jauh dari medan perang, Samuel tidak bisa tidur. Firman Tuhan datang kepadanya dengan berat. "Aku menyesal bahwa aku telah menjadikan Saul raja sebab ia telah berbalik daripadaku dan tidak melaksanakan firman-Ku." Samuel menangis sepanjang malam. Dia telah mengurapi Saul. Dia telah berharap besar pada raja pertama Israel ini. Sekarang, ketidaktaatan Saul akan membawa konsekuensi yang mengerikan. Pagi-pagi sekali Samuel berangkat menemui Saul. Dia mendengar bahwa raja telah pergi ke Karmel untuk mendirikan tugu kemenangan bagi dirinya sendiri, tanda kesombongan lain. Kemudian Saul turun ke Gilgal. Ketika Samuel mendekat, dia mendengar suara yang seharusnya tidak ada, embikan domba dan lenguhan lembu. Hatinya tenggelam. Bukti ketidaktaatan ada di mana-mana. Saul melihat Samuel datang dan bergegas menyambutnya dengan senyum lebar. "Diberkatilah engkau oleh Tuhan," serunya dengan antusias yang dibuat-buat. "Telah kulaksanakan firman Tuhan." Samuel menatap Saul dengan mata yang menembus jiwa. "Apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku ini?" tanyanya dengan nada dingin. "Dan apakah bunyi lembu yang kudengar?" Saul mulai memberikan alasan. Mereka membawanya daripada orang Amalek karena rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu yang terbaik untuk dipersembahkan kepada Tuhan Allahmu. Tetapi selebihnya telah kami tumpas. Perhatikan bagaimana Saul menyalahkan rakyat. Mereka membawanya. Perhatikan bagaimana dia memisahkan dirinya dari Tuhan. Tuhan Allahmu, bukan Tuhan Allahku. Samuel mengangkat tangannya. "Diamlah, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang difirmankan Tuhan kepadaku tadi malam." Kemudian datanglah teguran yang menghancurkan. "Bukankah engkau, walaupun kecil di matamu sendiri, menjadi kepala suku-suku Israel? Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel. Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek, dan berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan?" Saul masih membela diri, masih memberikan alasan. Tetapi Samuel memotongnya dengan kata-kata yang bergema sepanjang zaman dalam 1 Samuel 15 ayat 22 sampai dengan 23. "Apakah Tuhan berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan?
Sesungguhnya, mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Kata-kata itu jatuh seperti palu godam. Saul ditolak sebagai raja, meski dia akan tetap memerintah secara fisik selama bertahun-tahun. Secara spiritual dia sudah dicopot. Roh Tuhan akan meninggalkannya, digantikan oleh roh jahat yang menyiksanya. Akhirnya, di hadapan kehancuran total, Saul mengakui dosanya. Tetapi pengakuannya dangkal, lebih peduli dengan reputasi daripada pertobatan sejati. Aku telah berdosa, dia mengakui, tetapi hormatilah aku di depan para tua-tua bangsaku dan di depan orang Israel. Samuel berbalik untuk pergi, tetapi Saul menangkap jubahnya dengan putus asa. Jubah itu robek. Samuel menggunakan momen itu sebagai tanda profetik. Tuhan telah mengoyakkan daripadamu jabatan raja atas Israel pada hari ini dan telah memberikannya kepada orang lain yang lebih baik daripadamu. Masih ada satu urusan yang belum selesai. Bawalah kepadaku Agag, raja orang Amalek, perintah Samuel. Agag datang dengan langkah riang, mungkin berpikir bahwa bahaya telah berlalu, dia telah selamat dari pembantaian. Surely, dia akan tetap hidup. Sesungguhnya kepahitan maut telah lewat, kata Agag dengan lega. Tetapi Samuel menatapnya dengan mata yang tidak mengenal belas kasihan untuk kejahatan yang tidak bertobat. Seperti pedangmu membuat perempuan-perempuan kehilangan anak, demikianlah ibumu akan kehilangan anak di antara perempuan-perempuan. Kemudian di Gilgal di hadapan Tuhan, Samuel mencincang Agag. Nabi tua itu yang biasanya adalah pria doa dan korban, menjadi algojo. Keadilan ilahi tidak bisa dikompromi. Meski Saul telah membunuh sebagian besar orang Amalek, dia tidak menyelesaikan tugasnya. Beberapa lolos, mereka melarikan diri ke negeri-negeri jauh, membangun kembali kekuatan mereka, memelihara kebencian mereka. Beberapa tahun kemudian, ketika Daud melarikan diri dari Saul yang cemburu, dia tinggal di Ziklag, kota Filistin. Suatu hari, saat Daud dan anak buahnya pergi berperang, orang Amalek menyerang. Mereka membakar Ziklag, menawan semua wanita dan anak-anak, termasuk kedua istri Daud. Daud mengejar mereka. Dengan bantuan seorang budak Mesir yang ditinggalkan orang Amalek karena sakit, dia menemukan perkemahan mereka. Mereka sedang berpesta, merayakan jarahan mereka. Daud menyerang saat fajar, memukul mereka dari pagi hingga petang hari berikutnya. Dalam 1 Samuel 30 ayat 17 dicatat, tidak ada seorang pun dari mereka yang luput kecuali 400 orang muda yang menunggang unta dan melarikan diri. Sekali lagi, beberapa orang Amalek lolos. Benih kebencian tetap hidup. 500 tahun kemudian, dalam kerajaan Persia yang luas, seorang pria naik ke kekuasaan. Namanya Haman. Dan dia digambarkan sebagai Haman bin Hamedata, orang Agag, keturunan Raja Amalek yang dibunuh Samuel. Kebencian kuno terhadap Israel masih membara dalam darahnya. Ketika Mordekhai orang Yahudi menolak sujud kepadanya, Haman tidak hanya ingin membunuh Mordekhai. Dia merencanakan genosida, pembunuhan setiap orang Yahudi di seluruh kekaisaran Persia. Tanggal ditetapkan dengan undi. Surat-surat dikirim ke setiap provinsi. Pada hari ke-13 bulan ke-12, setiap Yahudi, tua dan muda, wanita dan anak-anak akan dibunuh. Tetapi Tuhan yang telah berjanji untuk berperang melawan Amalek dari generasi ke generasi tidak tidur. Melalui Ratu Ester yang berani, melalui serangkaian kebetulan ilahi, rencana Haman terbongkar. Dia digantung di tiang gantungan yang telah dia persiapkan untuk Mordekhai. 10 putranya juga mati.
Dalam perayaan Purim yang mengikuti, orang Yahudi di seluruh kekaisaran membunuh 75.000 musuh mereka, termasuk banyak simpatisan Amalek. Akhirnya, setelah 1000 tahun, kutukan terhadap Amalek mencapai puncaknya. Kisah Amalek menimbulkan pertanyaan yang sulit. Mengapa Tuhan memerintahkan pemusnahan total? Mengapa anak-anak yang tidak bersalah harus mati untuk dosa nenek moyang mereka? Pertama, kita harus memahami bahwa Amalek bukan sekedar musuh politik. Mereka adalah perwujudan kejahatan yang aktif melawan rencana Tuhan. Mereka menyerang Israel bukan untuk tanah atau harta, tetapi untuk menghancurkan garis keturunan yang akan melahirkan Mesias. Kedua, budaya Amalek telah sepenuhnya korup. Dari generasi ke generasi, mereka memelihara kebencian, mengajarkan kekejaman, merayakan kekerasan terhadap yang lemah. Anak-anak mereka dibesarkan dalam kebencian yang mendalam terhadap Tuhan dan umat-Nya. Ketiga, Tuhan melihat apa yang tidak bisa kita lihat. Dia tahu apa yang akan terjadi jika Amalek dibiarkan hidup. Berapa banyak lagi yang akan menderita, berapa banyak lagi yang akan mati. Kadang operasi bedah radikal diperlukan untuk menghentikan kanker spiritual. Keempat, penghakiman terhadap Amalek adalah peringatan bagi semua bangsa. Ada garis yang jika dilewati, tidak ada jalan kembali. Ada kejahatan yang begitu dalam, sehingga hanya penghancuran total yang bisa menghentikannya. Kegagalan Saul mengajarkan pelajaran penting tentang ketaatan parsial. Dia membunuh sebagian besar Amalek, tetapi menyelamatkan raja dan harta terbaik. Dia melakukan 90% dari perintah, tetapi mengubah 10% sisanya. Dalam pikiran Saul, dia telah taat. Dia telah melakukan sebagian besar dari apa yang diperintahkan. Bukankah itu cukup? Bukankah Tuhan harus senang dengan usahanya? Tetapi ketaatan parsial adalah ketidaktaatan. Mengubah perintah Tuhan berdasarkan logika kita sendiri adalah pemberontakan. Saul berpikir dia tahu lebih baik dari Tuhan. Dia berpikir harta Amalek bisa digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Dia lupa bahwa Tuhan tidak membutuhkan harta kita. Dia menginginkan ketaatan kita. Akibat ketidaktaatan Saul berlanjut selama berabad-abad. Orang Amalek yang lolos terus menyiksa Israel. Haman hampir berhasil melakukan apa yang tidak bisa dilakukan nenek moyangnya, memusnahkan seluruh bangsa Yahudi. Berapa banyak penderitaan yang bisa dihindari jika Saul taat sepenuhnya? Berapa banyak nyawa yang bisa diselamatkan? Ketidaktaatan kita tidak pernah hanya mempengaruhi kita sendiri. Riak-riaknya menyebar melalui generasi. Di mana Saul gagal, Kristus berhasil. Di mana Raja Israel tidak bisa menyelesaikan tugasnya, Raja segala raja menyelesaikannya dengan sempurna. Di kayu salib, Yesus tidak hanya mengalahkan Amalek, Dia mengalahkan sumber dari semua kejahatan. Iblis, si Amalek spiritual yang sejati, dihancurkan kuasanya. Maut, senjata terakhir musuh, kehilangan sengatnya. Tidak seperti Saul yang menyelamatkan Agag, Yesus tidak berkompromi dengan kejahatan. Tidak ada dosa yang dibiarkan hidup. Tidak ada kutukan yang tidak dipatahkan. Kemenangannya total dan final. Tetapi metodenya berbeda. Bukan dengan pedang fisik, tetapi dengan pengorbanan diri. Bukan dengan membunuh musuh, tetapi dengan mati untuk mereka. Bukan dengan kebencian, tetapi dengan kasih yang tidak terbatas. Kisah Amalek mengingatkan kita bahwa ada peperangan yang berlangsung dari generasi ke generasi, bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa kegelapan, bukan dengan senjata duniawi, tetapi dengan senjata rohani. Kutukan terhadap Amalek mengajarkan kita keseriusan dosa. Ada kejahatan yang tidak bisa ditolerir, ada garis yang jika dilewati mengundang penghakiman ilahi. Tuhan yang pengasih adalah juga Tuhan yang adil, dan keadilannya kadang menuntut penghancuran total kejahatan.
Kegagalan Saul memperingatkan kita tentang bahaya kompromi. Ketika Tuhan berbicara, ketaatan total adalah satu-satunya respons yang tepat. Logika manusia tidak bisa menggantikan perintah ilahi. Apa yang tampak bijaksana bagi kita mungkin kebodohan di mata Tuhan. Tetapi di atas semua itu, kisah Amalek menunjuk kepada kemenangan akhir kebaikan atas kejahatan. Meski pertempuran berlanjut dari generasi ke generasi, hasilnya tidak diragukan. Tuhan telah bersumpah dengan takhtanya sendiri. Amalek akan dihapuskan. Dalam kehidupan pribadi kita, dalam komunitas kita, dalam dunia kita, Amalek masih muncul dalam berbagai bentuk. Kejahatan yang menargetkan yang lemah, keraguan yang menyerang setelah mukjizat, kompromi yang tampak logis tetapi mematikan. Panggilan kita adalah sama dengan Israel kuno, berperang tanpa kompromi melawan Amalek spiritual dalam hidup kita, tidak dengan kebencian tetapi dengan ketaatan, tidak dengan kekuatan sendiri tetapi dengan kuasa Tuhan, tidak dengan kekerasan fisik tetapi dengan senjata rohani yang telah Dia berikan. Dan kita berperang dengan keyakinan bahwa seperti Amalek fisik akhirnya lenyap dari sejarah, demikian juga setiap Amalek spiritual akan dihancurkan. Kristus telah menang. Kemenangan final sudah pasti. Tugas kita adalah tetap setia sampai akhir, tidak berkompromi dengan kejahatan, dan percaya bahwa Dia yang memulai pekerjaan baik dalam kita akan menyelesaikannya. Karena Tuhan masih berperang melawan Amalek dari generasi ke generasi. Dan dalam peperangan ini tidak ada tempat untuk netralitas. Kita harus memilih ketaatan total atau pemberontakan, kemenangan atau kekalahan, hidup atau mati. Pilihlah hidup, pilihlah ketaatan, pilihlah untuk berdiri dengan Tuhan melawan setiap Amalek dalam hidup Anda. Karena pada akhirnya, seperti yang dijanjikan dari awal, Amalek akan dihapuskan sama sekali dari kolong langit. Amin.